Belakangan ini, nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Secara umum, ini tentunya bukan berita baik karena membuat harga barang di Indonesia semakin tinggi, terutama barang-barang yang bahan bakunya atau barangnya sendiri masih didatangkan dari luar negeri. Tapi ternyata, kalau kita melihat dari kacamata eksportir, ini justru bisa menjadi peluang buat teman-teman yang mau ekspor ke luar negeri. Kenapa? Ya karena keuntungannya juga bisa berlipat. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi bumerang kalau kalian tidak menghitung harga dengan cermat. Nah, makanya di episode kali ini, mari kita bahas apa saja konsekuensi rupiah melemah untuk eksportir, baik dari sisi negatif maupun sisi positifnya. Kita mulai dari sisi positifnya dulu ya. Ada alasan-alasan kuat kenapa pelaku ekspor justru bisa tersenyum lebar ketika rupiah itu melemah. Karena ada beberapa keuntungan yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, produk kita jadi lebih murah dan lebih kompetitif di pasar global. Karena saat rupiah melemah, harga produk kalian otomatis terasa lebih terjangkau buat pembeli di luar negeri yang bertransaksi dengan menggunakan mata uang kuat seperti dolar Amerika atau euro. Misalnya, kalau kalian berjualan kerajinan tangan, katakanlah harganya Rp150.000. Ketika kurs $1 sama dengan 15.000, maka pembeli di Amerika harus bayar $10. Tapi begitu rupiah melemah jadi $1 itu Rp16.500, maka harga barang kalian itu cuma setara sekitar $9. Di mata pembeli internasional, produk kalian jadi jauh lebih menarik dibanding kompetitor dari negara lain karena harganya jadi lebih bersaing. Kemudian keuntungan yang kedua adalah potensi profit berlipat ganda. Ini adalah aspek yang paling menyenangkan ya. Sebagai eksportir, kita kan memproduksi barang dengan menggunakan modal rupiah karena operasionalnya di dalam negeri. Tapi saat barang laku terjual, maka kalian akan menerima pembayaran dalam bentuk dolar atau mata uang asing lainnya lah, tergantung kalian ekspornya kemana. Begitu uang dolar tersebut kalian cairkan dan masuk ke Indonesia, maka nilai konversinya ke rupiah akan jauh lebih besar. Margin keuntungan bersih yang kalian dapatkan pun otomatis melesat naik. Sektor yang biasanya paling diuntungkan adalah industri yang murni menggunakan bahan baku lokal. Misalnya aja kopi, rempah-rempah, kerajinan tangan, atau furniture dari rotan atau jati. Biaya produksi teman-teman bisa tetap relatif stabil dalam rupiah, tapi hasil penjualannya jadi melonjak tinggi dalam dolar. Tapi di sisi lain, kita harus objektif juga bahwa dengan melemahnya rupiah itu ada hal-hal yang juga harus diwaspadai oleh eksportir. Yang pertama adalah lonjakan biaya produksi akibat bahan baku impor. Ini adalah jebakan yang paling klasik bagi industri manufakturer atau tekstil. Kalau produk yang kalian jual ternyata masih membutuhkan bahan baku, komponen, atau bahan kemasan yang didatangkan dari luar negeri, maka biaya produksi kalian juga akan ikut naik. Misalnya, kalau kalian jualan baju muslim ke Malaysia, tapi kain atau benang kualitas tertingginya masih harus beli dari Cina. Ketika rupiah melemah, harga bahan bakunya kan jadi makin mahal. Kontribusi dolar yang tadinya diharapkan jadi untung, malah bisa jadi habis duluan untuk nombok kemahalan harga bahan baku impor tersebut. Yang kedua, watch out-nya adalah pembengkakan biaya logistik. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya pengiriman barang ke luar negeri, misalnya aja freight cost, biaya sewa kontainer, hingga asuransi pengiriman internasional itu menggunakan mata uang dolar Amerika. Biasanya gitu ya. Jadi saat rupiah melemah, tagihan yang kita terima dan harus dibayar itu otomatis jadi membengkak ketika dikonversi ke rupiah. Nah, kuncinya adalah kita harus betul-betul hati-hati ketika menghitung harga dan menggunakan kurs yang terbaru bahkan kalau bisa ada buffernya. Kenapa? Ini dimaksudkan supaya margin keuntungan kita tidak langsung tergerus habis. Kemudian catatan yang ketiga adalah risiko fluktuasi kurs yang terlalu cepat. Nilai tukar yang tidak stabil alias naik turunnya terlalu ekstrim dalam waktu singkat itu sebetulnya sangat berbahaya untuk bisnis. Hari ini mungkin kursnya menyentuh angka terendah sehingga kita kelihatannya untung. Tapi mana kita tahu minggu depan seperti apa? Bisa jadi rupiah tiba-tiba menguat secara tajam. Nah, ketidakpastian ini membuat proyeksi keuangan jangka panjang jadi lebih menantang. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan sebagai eksportir pemula? Supaya teman-teman bisa selamat dari problem ini dan tetap bisa menikmati keuntungannya, kita harus menerapkan strategi bisnis yang matang. Berikut adalah sejumlah tips yang bisa kalian terapkan. Yang pertama, gunakan cost plus pricing yang dinamis. Jangan asal pasang harga murah hanya karena mau mengejar volume. Selalu hitung total biaya real secara berkala, termasuk mengantisipasi
kenaikan biaya operasional lokal akibat efek domino inflasi atau harga BBM, baru tambahkan margin profit yang aman. Kemudian, yang kedua tipsnya adalah buat kontrak kerjasama yang fleksibel. Jadi, saat melakukan negosiasi dengan buyer di luar negeri, coba buat kesepakatan tertulis kalau harga jual bisa disesuaikan kalau nilai tukar mata uang bergerak fluktuatif melewati batas toleransi tertentu, misalnya lebih dari 5%. Ini penting supaya kalian itu tidak rugi di tengah jalan saat proses produksi sedang berjalan. Kemudian tips yang ketiga adalah pertimbangkan opsi eksekusi cepat. Buat kalian yang skala bisnisnya sudah rada besar, coba kalian manfaatkan fasilitas hedging atau lindung nilai yang disediakan oleh perbankan. Tapi, kalau skala bisnis kalian masih menengah, cara yang paling sederhana adalah langsung mencairkan dolar hasil ekspor ke rupiah pada hari yang bersamaan saat pembayaran diterima atau jangan ditunda terlalu lama lah. Ini dimaksudkan untuk menghindari risiko penurunan kurs yang mendadak beberapa hari ke depan. Dan tips yang keempat, kalau saran Mimin adalah hindari dulu pasar Amerika Serikat untuk saat ini. Kenapa? Karena sayangnya saat ini di Amerika sedang terjadi banyak ketidakpastian hukum dan juga ketidakpastian kebijakan dagang di Amerika. Ini terutama karena presidennya ya, Donald Trump ini sering berubah-ubah kebijakan gitu. Jadi hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, tarif naik, tarif turun, jadi bingung deh. Makanya sebagai eksportir pemula, kalau saran Mimin, lebih baik menahan diri atau menghindari dulu Amerika sebagai target pasar utama. Coba aja ekspor ke negara lain dulu lah. Kenapa? Karena yaitu, kebijakan ekonomi di sana lagi sering berubah-ubah dan tidak menentu, terutama terkait aturan tarif impor yang bisa mendadak naik dan berganti-ganti secara sepihak. Tebakan Mimin sih, situasinya kayaknya baru akan stabil kalau sudah ada presiden baru, yaitu sekitar bulan Januari 2029 mendatang. Jadi, daripada modal dan barang kalian tersangkut gara-gara regulasi yang tidak konsisten, lebih baik teman-teman mengalihkan fokus untuk ekspor ke negara tujuan lain yang kebijakan dagangnya jauh lebih stabil dan bersahabat. Sekarang pertanyaannya, gimana nih kalau sebagian bahan baku teman-teman masih harus didatangkan dari luar negeri? Terkait dengan ini, melemahnya rupiah memang menjadi tantangan yang cukup menantang ya. Langkah yang paling krusial yang bisa kalian lakukan adalah dengan melakukan audit supply chain atau rantai pasok secara menyeluruh dan mulai berburu produsen lokal alternatif dengan memetakan komponen atau bahan baku apa saja yang sekiranya sudah bisa diganti oleh supplier di dalam negeri tanpa mengorbankan standar kualitas produk kalian. Dengan beralih ke bahan baku lokal, teman-teman tidak hanya bisa menekan ketergantungan terhadap dolar Amerika yang lagi kuat, tapi juga bisa ikut memotong biaya logistik pengiriman internasional yang saat ini juga sedang naik. Tapi, kalau bahan baku impor tersebut memang tidak bisa diganti sama sekali oleh produk lokal, maka strategi lain yang bisa kalian terapkan adalah memanfaatkan skema transaksi mata uang lokal atau yang disebut dengan Local Currency Settlement atau LCS, serta melakukan negosiasi ulang kontrak dengan supplier. Cari tahu dulu apakah supplier kalian itu sudah memiliki kerjasama LCS dengan Indonesia sehingga kalian bisa membayar langsung dengan menggunakan mata uang negara mereka tanpa harus dikonversi ke dolar Amerika terlebih dahulu untuk mengurangi biaya transaksi. Selain itu, teman-teman juga bisa mengajukan sistem pembelian dalam jumlah besar atau bulk buying sekaligus untuk mengunci harga sebelum rupiah melemah lebih jauh. Atau bisa juga kita mencoba meminta kesepakatan termin pembayaran yang lebih longgar supaya cash flow kita lebih aman. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang ekspor, sekarang channel ini juga menyediakan kursus online loh. Ada 2 nih levelnya, pemula dan pro. Untuk level pemula, kalian bisa mendapatkan akses video training ekspor dan juga dapat akses duluan ke video-video yang terbuka untuk umum. Nah, buat teman-teman yang mau lebih serius lagi belajar ekspornya, bisa ambil paket Pro, karena kalau paket Pro itu akan dapat juga template, contoh dokumen, akses ke video-video tutorial yang lebih detail, dan juga bisa voting untuk topik video baru. Soal biaya per bulannya, kalau dibandingkan dengan banyak kursus-kursus ekspor di luar sana yang biasanya minta uang jutaan, wah kursus ini harganya sudah sangat bersahabat, cocok banget buat UMKM atau teman-teman yang masih pemula. Makanya, buat yang mau bergabung, silakan klik join membership sekarang supaya kita bisa belajar ekspor bareng-bareng. Terima kasih atas supportnya dan semoga usahanya sukses. Bye-bye!